Halo semuanya, kembali lagi di Semar Biru TV, Smart and Creative. Masih bersama saya Muhammad Raihan yang sebelumnya sudah sharing-sharing sama kalian semuanya 5 tips untuk bisa menulis sebuah cerpen. Nah, di sini saya akan membahas 5 tips untuk bisa memahami cerita dari sebuah cerpen. Di dalam memahami sebuah cerpen, ya kurang lebih samalah seperti menulis. Kita harus bisa berpikir. But sometimes atau sewaktu-waktu kita juga harus memerlukan masukan dari orang lain pun. Kita harus bisa memahami bahwasanya di dalam memahami cerpen juga ada step by step yang kadang harus kita pakai atau harus kita terapkan. Di sini saya akan membagikan 5 tips yang terdiri atas yang pertama nih. Yang pertama yang paling mudah adalah membaca cerpen secara berulang. Ketika kalian semua disuruh ataupun diberi suatu perintah untuk bisa memahami sebuah cerpen dengan cepat tanpa perlu banyak proses, kalian bisa membaca cerpen tersebut secara berulang-ulang terlebih dahulu. Kalian bisa membacanya dari atas sampai bawah secara berulang, memahami tiap-tiap diksi ataupun susunan kata dan kalimatnya, memahami tiap-tiap kata ataupun gaya kebahasaan yang dituliskan di dalam cerpen tersebut, dan voila, dalam waktu cepat kita sudah mampu untuk merangkai kerangka pemahaman dari cerpen yang kita baca. Jika tips yang pertama terasa masih sedikit berat dan sedikit sulit, dengan kata lain kita terlalu cepat ataupun kita dipaksa terlalu cepat, kita bisa beralih ke tips kedua, yaitu menciptakan peta unsur intrinsik dari cerpen yang kita baca. Unsur intrinsik yang terdiri dari tema, kemudian ada alur, latar belakang, point of view, dan seterusnya sampai dengan gagasan akhir ataupun juga amanat, yang mana ini opsional, tapi kita lepas dari situ. Membuat peta dari unsur intrinsik cerpen yang kita baca. Kita bisa membaca cerpen tersebut atau cerpen yang sedang kita baca, kita analisis tema, kemudian latar belakangnya seperti apa, sudut pandangnya diambil dari orang keberapa, atau kita bisa menganalisis latar ataupun setting yang dipakai si penulis, atau kita bisa menganalisis unsur-unsur lain yang pada akhirnya juga akan menciptakan sebuah kerangka pemahaman dari cerpen yang kita baca. Dan tips yang ketiga yaitu menentukan gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Apabila kalian semua masih terlalu bingung atau terlalu berat untuk menganalisis struktur unsur intrinsik dari cerpen yang teman-teman ataupun kalian baca, kalian bisa memulainya dengan menganalisis gagasan utama dari tiap-tiap paragraf di dalam cerpen tersebut. Ketika kita menganalisis gagasan utama dari tiap-tiap paragraf, kita sama saja dengan membangun sebuah rumah, di mana kita menentukan gagasan-gagasan dari paragraf yang jumlahnya tergantung dari cerpen tersebut menjadi sebuah bangunan utuh yang juga pada akhirnya akan memunculkan sebuah kerangka pemahaman dari cerpen yang kita baca. Dengan kata lain, menganalisis gagasan utama dari tiap-tiap paragraf yang ada sama saja dengan membuat kerangka secara bertahap namun pasti. Tips yang keempat adalah membedah struktur cerpen. Membedah struktur cerpen berarti kita menganalisis cerpen sesuai dengan strukturnya yang dimulai dari orientasi, kemudian ke komplikasi, dan seterusnya sampai dengan koda yang merupakan opsional. Tapi kita lepas dari itu. Ketika kita membahas struktur, kita mampu untuk menyusun pemahaman ataupun kerangka pemahaman dari cerpen yang kita baca itu secara lebih terstruktur lagi. Kita mampu untuk merangkai alur dari cerpen tersebut secara lebih sederhana, kita mampu meringkasnya, kita mampu untuk membuat hipotesis pemahaman secara lebih terstruktur lagi. Dan pada akhirnya, seperti yang sudah-sudah, kita akan mendapatkan kerangka pemahaman yang lebih konkret lagi. Jika keempat tips sebelumnya masih belum cukup untuk bisa membangun pemahaman teman-teman semuanya, di tips kelima ini kita akan mulai untuk menganalisis dengan lebih menyenangkan lagi. Kenapa disebut menyenangkan? Karena kita akan membuat sinopsis dari cerpen yang kita baca. Sinopsis, sebuah ringkasan. Ketika kita menulis sinopsis, dengan secara tidak langsung kita seperti ikut menulis dari cerpen yang kita baca.
Ini seperti membuat sebuah kesan emosional kepada kita. Walaupun ya kita tidak menulis cerpen itu, kita tidak merubah, kita tidak menambah-nambah, kita tidak mengurang-urangi isi dari cerpen yang kita baca, kita hanya membuat sinopsis. Tapi kita seperti diarahkan untuk memikirkan cerpen ini mempunyai kesimpulan seperti apa, cerpen ini mempunyai inti cerita seperti apa. Di sinopsis ini seperti jembatan pemahaman yang benar-benar terbukti untuk membuat seseorang itu memahami sebuah cerita. Dan sinopsis pun sebenarnya tidak hanya berlaku untuk cerpen, tapi di semua prosa dan karya tulis. Dan dengan kata lain, ketika kita sudah sampai dalam membuat sinopsis untuk memahami sebuah cerpen, kita berada di dalam sebuah proses yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat fun. Oke, itu tadi dia 5 tips untuk bisa memahami isi dari sebuah cerpen. Tetapi pada akhirnya kita harus bisa untuk menerapkannya, bukan? Bagaimana cara penerapan yang paling mudah? 5 tips. 5 tips untuk bisa memahami cerpen yang sudah saya paparkan sebelumnya. Semisal seperti ini. Kita diberi sebuah cerpen yang semisal terdiri dari beberapa paragraf. Semisal 2, kita ambil contoh. Kemudian di dalam cerpen ini, itu terdiri dari sebuah ataupun sejumlah diksi yang harus kita pahami. Seperti tips yang pertama, kita harus membaca cerpen tersebut secara berulang. Kita harus bisa menganalisis tiap-tiap paragrafnya, tiap-tiap paragraf yang ada di dalam cerpen tersebut, sehingga kita mampu untuk menciptakan konklusi ataupun kesimpulan yang nantinya akan menuntun kita ke dalam kerangka pemahaman untuk bisa memahami isi cerpen tersebut. Semisal kita dihadapkan dengan cerpen yang mempunyai gaya kebahasaan yang rumit, atau cerpen dengan struktur yang dibolak-balik, atau sebuah cerpen yang mempunyai tema ataupun isi yang tidak mudah untuk didebak. 5 tips tadi sangat berguna karena apa? Secara tidak langsung teman-teman, itu saya tuntun untuk masuk ke dalam pikiran si penulis. Teman-teman akan masuk ke dalam dunia si penulis cerpen ini. Teman-teman akan dibawa masuk ke dalam proses pembuatan struktur dari cerpen si penulis, bagaimana si penulis menentukan gagasan dari tiap-tiap paragraf, tidak paragraf, jangan paragraf, tiap-tiap kata dan kalimat yang ditulis oleh si penulis. Dengan kata lain, 5 tips barusan sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat berguna untuk bisa memahami sebuah cerpen dengan proses dan juga jalur yang menyenangkan, dengan fun. Oke teman-teman semuanya, itu dia 5 tips yang sudah saya berikan dan sebuah konklusi yang semoga bisa membantu teman-teman semuanya, membantu kalian semuanya untuk lebih memahami penjelasan saya terkait 5 tips tadi. Kalau teman-teman merasa bahwa 5 tips tersebut masih kurang, kalian bisa mengembangkannya. 5 tips tersebut bisa dijadikan sebagai fondasi utama untuk bisa menciptakan tips-tips kalian sendiri. Yang jelas ketika kalian berproses di dalam memahami atau menciptakan sebuah karya tulis, karya apapun, tidak cuma karya tulis, kalian harus ingat, tips, masukan, ataupun saran di luar sana, itu jangan langsung dijadikan sebagai sebuah fondasi, tapi dijadikan sebagai landasan. Landasan yang sewaktu-waktu bisa diganti, landasan yang sewaktu-waktu bisa diutak-atik, sehingga teman-teman bisa menemukan jalan ataupun jalur teman-teman sendiri. Oke, itu dia dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan berikan komen terbaik kalian untuk bisa membangun dan juga memberi masukannya positif. Jangan lupa share video ini ke kerabat dan orang-orang terdekat kalian semuanya. This is Smart Biru TV, smart and creative. Di sini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Semar Biru TV, khususnya kepada Mas Ibas yang sudah memberikan saya dan juga orang-orang di Pacitan untuk bisa membagikan atau sharing-sharing mengenai kreativitas, hal-hal unik mengenai kami, kreativitas dan juga skill-skill yang mungkin bisa kami share kepada khalayak umum. Di sini saya sangat mengapresiasi Semar Biru TV sebagai media yang mampu untuk menjembatani kami di dalam membagikan kreativitas. Harapan saya untuk Semar Biru TV, semoga kalian selaku komunitas yang sangat-sangat luar biasa ini akan senantiasa berkembang untuk waktu ke depan.